Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, baiklah anak-anak, tetap semangat belajar ya pada pagi hari ini. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu membaca doa. Ayo silahkan Aldi untuk membaca doa. Terima kasih Aldi sudah memimpin doa. Semoga dengan doa ini nanti pembelajaran pada pagi hari ini akan berjalan dengan lancar ya. Baiklah anak-anak, adakah yang hari ini tidak masuk? Semuanya masuk ya. Adakah yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya masuk. Ya semoga kalian sehat selalu dan selalu menjaga kesehatan ya anak-anak supaya tetap dapat belajar dan masuk sekolah. Ya, baiklah anak-anak, kita mulai saja untuk kelas 4 yaitu mata pelajaran IPA, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nanti kita akan mempelajari yaitu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tujuan pembelajaran kelas 4 yang untuk pembelajaran IPA yaitu setelah mengamati video tentang bagian-bagian tumbuhan, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan tepat ya. Dengan melakukan kegiatan diskusi nanti peserta didik mampu menjelaskan fungsi bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan cepat. Ya, nanti Pak Wito akan memberikan atau menayangkan sebuah video. Nanti kalian mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan itu apa saja. Ya, terus berikutnya nanti setelah ada penayangan video, kalian berdiskusi dengan teman-teman kelompok. Ya, seperti itu. Ini merupakan tujuan pembelajaran. Itu kelas 4 materi IPA. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tadi tentang bagian-bagian tumbuhan ya, kelas. Yaitu bisa kita tarik kesimpulan bagian-bagian tumbuhan pada video tersebut ya, berarti tadi buah ya, ada buah bagian-bagiannya, terus kemudian ya bunga, betul, terus kemudian batangnya ya, ada akar, terus kemudian lagi ya daun, terus biji ya, betul sekali kalian. Itu merupakan bagian-bagian tumbuhan pada video penayangan video tadi. Ya, fungsi dari tiap bagian pada tumbuhan yaitu fungsi akar. Ada yang tahu apakah fungsi akar? Ya, ada yang tahu? Ya, fungsi akar itu satu untuk memproses penyerapan air yang mengandung garam mineral agar bisa mengatasi dehidrasi pada tumbuhan secara keseluruhan. Ya, itu berarti itu fungsi akar yang pertama. Yang kedua, untuk proses penguatan dan penyatuan akar terhadap tanah. Yang ketiga, dapat menjadi wadah reproduksi secara vegetatif. Terus yang keempat, agar batang mampu tegak kokoh berdiri secara permanen. Yang kelima, untuk menyimpan oksigen
makanan cadangan berupa garam, mineral, dan nutrisi lainnya hasil proses penggemburan tanah oleh cacing. Terus 6, melindungi tubuh tumbuhan dari serangan angin, hujan, atau serangga perusak agar batang tidak mudah tumbuh. Itu 6 dari fungsi akar. Ya, untuk fungsi batang sekarang. Nomor 1, sebagai pondasi kuat berdiri tubuh tumbuhan dengan kokoh. Yang kedua, apa anak-anak? Ya, ya, sebagai penyalur dan pembawa oksigen, air, garam mineral, dan nutrisi lainnya ke seluruh jaringan tubuh tumbuhan. Terus yang ketiga, sebagai media paling ideal untuk tumbuhnya daun. Terus yang keempat, sebagai pelindung buah dan bunga dari serangan hewan perusak. Itu fungsi batang. Ya, berikutnya anak-anak, fungsi buah sebagai tempat tanaman menyimpan cadangan makanan. Ini sudah jelas, untuk buah itu memang untuk penyimpan cadangan makanan. Berikutnya, fungsi bunga sebagai alat berkembang biak atau reproduksi, nanti bertambah banyak. Terus kemudian fungsi daun untuk melakukan pernafasan. Ya, daun tidak hanya manusia saja, tidak hanya hewan saja, daun pun ataupun tumbuhan juga bisa bernapas. Melalui apa? Melalui stomata pada daun. Ya, itu. Yang kedua, sebagai tempat pembuatan makanan. Jadi tidak orang saja yang membuat makanan, ya. Yang membuat makanan, memasak itu tidak orang saja, tapi tumbuhan juga bisa membuat masakannya sendiri, yaitu proses fotosintesis tersebut. Terus yang ketiga, tempat terjadinya penguapan, ya, tempat terjadinya penguapan. Baiklah anak-anak, karena pada kelas 3 itu tidak ada Bapak Ibu guru, karena berhubung Bapak Ibu gurunya, guru pengajarnya ke Kabupaten Nganjuk untuk perjalanan dinas tugas dari sekolah, yaitu mengikuti workshop atau BIMTEK, bimbingan teknis, sehingga ini nanti saya tinggal, dan jika nanti saya tinggal, kalian diskusikan dengan teman kalian. Saya tinggal sebentar, jangan ramai, ya, jangan ramai, tetap di tempat duduknya, tepat di tempat duduknya dalam satu kelompok tersebut. Ya, ini didiskusikan, tugas diskusi pada hari ini yaitu untuk kelas 4, yaitu identifikasi bagian-bagian tumbuhan tadi yang sudah saya jelaskan dan ada di tayangan video tersebut. Terus kemudian jelaskan fungsi dari tiap bagian pada tumbuhan tersebut, ya. Ini merupakan apa? Ini merupakan tugas kalian, ya, tugas kalian. Waktu nanti saya tinggal, ya, saya tinggal dulu ya anak-anak, jangan ramai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya anak-anak pada pagi hari ini. Ya, kalian mungkin kaget ya, saya kok berada di sini, ya, karena bapak guru kalian itu ada BIMTEK
di Nganjuk, ya, perjalanan dinas BIMTEK di Nganjuk mewakili sekolah kita. Ya, makanya Pak Wito menggantikan Bapak guru kalian untuk mengajar di sini, ya, untuk mengajar di sini. Baiklah anak-anak, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan salah satu ketuanya untuk memimpin doa. Ya, silakan dipimpin doa. Ya, silakan. Terima kasih. Semoga dengan doa ini kegiatan pada pagi hari, pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya anak-anak, baiklah, adakah pada pagi hari ini yang tidak masuk? Ada. Oh ya, siapa namanya? Ferdi. Oh, Ferdi. Oh, apa? Keterangannya, adakah suratnya? Oh, ada suratnya. Ya, iya anak-anak, kalaupun kalian tidak masuk, tetap membawa surat, yaitu misalkan izin ya izin, sakit ya sakit. Jangan hanya tidak membawa surat atau apa, ya. Ya Ferdi ya tidak masuk karena sakit, ya nggak apa-apa ya. Semoga kalian jaga kesehatannya, tetap jaga kesehatannya karena ini musim hujan. Supaya kalau kalian menjaga kesehatan kalian dan nanti kalian sehat, bisa tetap ikut dalam pembelajaran atau tetap masuk sekolah. Ya, baiklah anak-anak, langsung pada pagi hari ini untuk kelas 3 materi pelajaran bahasa Indonesia, yaitu merawat tumbuhan. Siapa yang suka merawat tumbuhan? Ya, semuanya suka merawat tumbuhan. Ya, kita haruslah suka pada merawat tumbuhan, pada tumbuh-tumbuhan. Ya, kita harus suka karena itu untuk penghijauan. Ya, itu menghasilkan apa? Oksigen, menyerap karbon dioksida. Dan nanti kalau menghasilkan oksigen itu kita gunakan untuk bernapas, ya anak-anak. Ya, jadi semuanya harus suka dengan tumbuhan atau merawat tumbuhan. Ya, baiklah. Untuk tujuan pembelajaran pada kali ini untuk kelas 3 bahasa Indonesia, yaitu setelah mengamati video tentang cara perawatan tumbuhan, peserta didik mampu mengidentifikasi langkah-langkah perawatan tumbuhan dengan tepat. Jadi setelah nanti kalian menyaksikan video, memperhatikan video, nanti kalian bisa mengidentifikasi langkah-langkah perawatan tumbuhan dengan tepat. Terus berikutnya, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan manfaat merawat tumbuhan bagi kehidupan dengan benar, ya. Jadi nanti manfaat dari merawat tumbuhan itu apa saja, itu juga kalian juga harus tahu, ya. Itu merupakan 2 dari tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ini anak-anak saya putarkan video, nanti kalian bisa menyaksikan. Coba saksikan ya untuk video pembelajaran ini. Ya, setelah kalian menyaksikan video tadi, kalian bisa mengidentifikasi, ya anak-anak, mengidentifikasi itu langkah-langkah merawat tumbuhan. Yaitu langkah-langkah merawat tumbuhan itu, 1, memilih tanah yang berkualitas. Berarti ini tanahnya harus mengandung humus atau pupuk kandang itu, ya, humus, unsur-unsur haranya supaya tanaman menjadi sehat, subur dan berkembang menjadi besar. Terus kemudian memilih tanaman, ya, memilih tanaman ini juga berarti kita memilih bibit yang unggul,
ya, bibit unggul yang besar dan seterusnya. Terus yang ketiga, menyiram tanaman. Ini kita rawat dengan menyiram tanaman pada pagi hari dan sore hari, ya. Apakah tiap hari kita merawat? Tergantung cuacanya, anak-anak, tergantung cuaca. Kalau musim penghujan, ya tidak apa-apa kalau itu masih basah, tapi kalau musim kemarau itu tiap pagi dan sore hari, ya. Jadi kita merawat tanaman, menyirami tanaman, berarti kita sesuaikan dengan keadaan cuacanya, ya. Cuacanya musim hujan ya tidak usah, karena masih basah. Kalau tidak hujan ya kita sirami supaya tetap basah lembab. Terus berikutnya memupuk, memberi pupuk, ya. Ini juga memberi pupuk karena tanaman juga butuh nutrisi atau makanan sehingga bisa tumbuh dengan sehat, tumbuhan tersebut. Terus berikutnya memotong bagian yang kering atau mati. Lah, ini kita merawatnya juga, kita yang mati kering-kering itu kita potong. Terus berikutnya manfaat dari merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita, ya, mengurangi polusi, ya, mengurangi, jelas ini mengurangi polusi itu mengandung karbon dioksida sehingga bisa diserap oleh tumbuhan sehingga tidak kita serap, itu mengurangi polusi sehingga udara menjadi bersih atau menekan adanya CO2 atau karbon dioksida yang tidak kita butuhkan. Yang kedua, membuat lingkungan menjadi indah dengan apa itu tumbuhan yang banyak, itu asri dan seterusnya, itu akan indah sekali, mata memandang itu luar biasa, akan sejuk, ya, itu. Terus berikutnya membuat hati menjadi gembira, ya, kita otomatis akan gembira karena tanaman kita yang kita rawat tumbuh subur, hijau, asri dan seterusnya, kita akan menjadi gembira, ya. Baiklah anak-anak, tugas diskusi pada hari ini adalah untuk kelas 3, ya. Untuk kelas 3, tuliskan langkah-langkah merawat tumbuhan. Tuliskan langkah-langkah merawat tumbuhan, ya, tadi dalam video tadi, atau yang sudah saya jelaskan, atau kalian bisa membuka buku paketnya, yaitu cara langkah-langkah merawat tumbuhan, ya, nanti didiskusikan dengan kelompok sebangkunya. Terus yang kedua, apa manfaat dari merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita? Jadi nanti kalian bisa manfaat untuk merawat tumbuhan yang ada di sekitar itu untuk apa saja, ya. Itu tugas dari dua tugas dari saya, karena ini waktunya. Untuk tugas rumah, yaitu tugas di rumah kelas 3, kerjakan buku kerja siswa halaman 38. Nanti kalian bisa mengerjakan di rumah, ya. Tapi sebelum mengerjakan di rumah, coba itu saja dikerjakan. Nanti setelah itu yang bisa langsung per kelompok maju ke depan untuk presentasi, untuk memaparkan hasilnya, ya, hasilnya pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, baiklah anak-anak kelas 3, saya tinggal dulu, ya. Saya tak ke kelas 4 untuk memberi pelajaran tadi, meneruskan pelajaran kelas 4. Nanti saya mau ke seni lagi. Ya, assalamualaikum anak-anak, gimana tadi tugasnya, apakah sudah?
Ya, alhamdulillah sudah ya. Silahkan yang salah satu perwakilan untuk memaparkan atau persentase di depan. Silahkan salah satu untuk contoh ya, gantian untuk contoh. Ya, baiklah. Alhamdulillah itulah tadi pemaparan dari kelompok 3 teman-teman kalian. Ya, kita beri aplaus. Terima kasih kelompok 3, memang benar itu ya, karena ini waktunya sudah mau habis, tinggal 2 menit. Silahkan sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, salah satu untuk memimpin doa. Silahkan. Ayo, ketua kelasnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah anak-anak, saya tak ke kelas 3 dulu ya. Tolong jangan ramai. Ya, assalamualaikum anak-anak. Sudah semuanya? Sudah, alhamdulillah sudah. Ya, silakan salah satu untuk memaparkan di depan hasilnya tadi, ya. Hasilnya tadi. Ya, beri aplaus untuk kelompok 3. Ya benar, terima kasih untuk kelompok 4. Maaf, bukan kelompok 3 ya, kelompok 4 sudah memaparkan, sudah bagus sekali, luar biasa ya, luar biasa. Ya baiklah, karena waktunya sudah habis, silahkan kalian istirahat dulu. Kalau istirahat di luar saja, tapi sebelum istirahat coba salah satu untuk memimpin doa karena pembelajaran sudah selesai ya. Silakan sebelum istirahat ketua kelasnya ya. Terima kasih. Mungkin itu sekian dari saya. Billahi taufiq walhidayah waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.